Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansiril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 283 surat Al-Isra ayat 8 sampai 17 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فامحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 9 Al-Quran, seperti biasa Ibnu Katsir membaca Al-Quran. Kemudian yubashir boleh dibaca yabshuru. Kemudian pada ayat yang ke 13 ini perbedaannya cukup banyak ya. Wa nukhriju boleh dibaca wa yukhraju, tapi kalau dibaca yukhraju maka belakangnya dibaca yulaqahu. Kemudian pada ayat yang ke-16 nuhlika qaryah, ini kaf ketemu qaf, ini makhrajnya dekat sehingga boleh untuk idgham nuhliq qaryah. Amarna ini hamzahnya boleh dipanjangkan menjadi amarna, dan ini mengubah terjemahnya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Isra ayat 8, asa semoga Rabbukum pemelihara kalian wahai Bani Israel an yarhamakum bahwasanya dia merahmati kalian. Wa in uttum, tapi kalau kalian kembali mengulangi lagi perbuatan maksiat, udna kami pun akan kembali, yaitu memberikan hukuman.
Wa ja'alna, dan kami jadikan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, hasira, sebagai hasir atau sebagai tahanan, sebagai bui ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya nyambung dengan pembahasan berikut, pembahasan sebelumnya, maka kita harus membaca sedikit ayat yang kemarin. Pada ayat yang kemarin kita sudah bahas bahwa Allah itu menetapkan dalam kitab Taurat, Bani Israel akan berbuat rusak 2 kali di Baitul Maqdis. Kalau sudah berbuat rusak 2 kali, maka Allah akan kirimkan orang-orang yang menguasai mereka 2 kali pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas kemarin, menurut para ulama tafsir yang dulu itu sudah terjadi semuanya. Jadi bukan kejadian sekarang yang dialami oleh Bani Israel atau Israel dengan Palestina sekarang, bukan. Tapi sudah terjadi dulu, yaitu yang pertama ketika mereka dikuasai oleh Jalut ya. Tapi kemudian Allah kuasakan mereka lagi karena dipimpin oleh Talut, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua kalinya mereka membunuh Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah kuasakan kepada mereka, yaitu Bukhtanasor. Nah, Bukhtanasor kemudian tumbang pula. Akhirnya mereka bisa kembali kepada Baitul Maqdis. Makanya ya, di sini Allah mengatakan asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga pemelihara kalian merahmati kalian, wahai Bani Israel. Maka yang dimaksud merahmati di sini adalah mengembalikan kekuasaan kepada mereka terhadap Baitul Maqdis. Tapi Allah mengancam, wa in udtum udna. Kalau kalian kembali berbuat rusak, termasuk berbuat rusak adalah kafir kepada Allah, maka kami kembali menghukum. Nah, sekarang sejarah Bani Israel, apakah mereka kembali kafir? Jelas mereka kafir. Karena ketika Nabi Isa diutus, maka mereka tidak mau ikuti Nabi Isa. Ini berarti kafir. Ini berarti sudah melakukan wa in udtum udna. Demikian juga ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Ini berarti mereka sudah melakukan wa in udtum udna. Makanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Baitul Maqdis kemudian dikuasai oleh Sayyidina Umar. Di masa khilafahnya Sayyidina Umar, beliau menguasai Baitul Maqdis. Ini berarti sudah terjadi wa in udtum udna. Kami pun akan kembali membuat kalian dikuasai oleh orang-orang yang lain. Nah, dalam hal ini dikuasai oleh umat Islam. Nah, setelah Bani Israel itu terusir dari Baitul Maqdis, akhirnya sekarang mereka itu merasa bahwa mereka itu memiliki Baitul Maqdis. Maka mereka menganggap bahwa Baitul Maqdis itu hak mereka. Padahal bukan hak mereka. Baitul Maqdis itu hak mereka kalau mereka iman kepada Allah. Tapi kalau tidak iman kepada Allah, bukan haknya. Justru malah Allah mengatakan udna, kami akan kembali menghukum kalian. Dan itulah yang terjadi. Mereka terusir dari Baitul Maqdis gara-gara kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ancam, orang-orang kafir sudah kami siapkan neraka jahanam sebagai penjara bagi mereka. Ya, hasir ini diartikan sijen oleh Imam Baghawi. Ya, sijen itu artinya penjara. Ayat 9, Allah mengatakan inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, menunjuki lillati, kepada jalan yang hiya aqwam, dia itu lebih lurus. Lebih lurus maksudnya lebih baik. Wa yubashshiru, dan memberikan kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka itu beramal saleh. Kabar gembiranya apa? Annalahum, bahwasanya bagi mereka ajron kabira, ada pahala yang besar. Yang dimaksud ajron kabira itu adalah surga. Karena tidak ada pahala yang lebih besar daripada surga. Di mana dalam surga semua kenikmatan ada. Dan kenikmatan yang paling besar di surga adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Al-Quran menunjuki kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Maka tidak ada ajaran yang lebih sempurna daripada ajaran Islam. Silahkan cari ajaran agama manapun, bandingkan dengan ajaran Islam, pasti lebih sempurna ajaran Islam. Ajaran Islam itu masalah ibadah ada, masalah muamalah ada,
masalah jinayat atau apa namanya tentang perbuatan kriminal, semuanya ada hukumnya. Karena itu seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, dia diejek oleh seseorang, kamu itu punya nabi ngajarkan segala hal, tek-tek bengek diajarkan. Maka malah justru Sayyidina Salman itu malah berbangga, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Segala sesuatu diajari oleh nabi kalian, sampai masalah beol aja diajarkan. Kata Sayyidina Salman, ajal, oh iya, malah bagus itu. Jadi Islam ini mengajarkan segala hal, itu bukan kekurangan, ini malah apa? Kelebihan. Masalah bersin diajarkan bagaimana adabnya, masalah makan diajarkan bagaimana adabnya, masalah beol, buang hajat diajarkan bagaimana adabnya. Mohon maaf, masalah suami istri hubungan pun juga diajarkan bagaimana adabnya. Ini menunjukkan ajaran Islam yang sempurna. Kemudian Al-Quran ini selain menunjukkan kepada ajaran yang paling bagus, juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga. Contohnya apa? Ayatnya yang menunjukkan seperti itu. Misalnya pada surat Fussilat ayat 30, Allah mengatakan wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian akan mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Quran itu memberikan kabar gembira akan masuk surga bagi orang-orang yang beriman, maka otomatis hadis Nabi atau sunnah Nabi juga sama. Karena sunnah Nabi itu adalah menjelaskan Al-Quran. Sehingga dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali kita temukan kabar gembira bagi yang melakukan suatu amalan tertentu bahwa dia akan masuk surga. Contohnya ya, kata-kata dakhalal jannah, artinya pasti masuk surga. Ini ketika saya tulis kata-kata dakhalal jannah, kita temukan ada 59 hadis, Pak, yang isinya siapa melakukan ini maka masuk surga, melakukan ini masuk surga, sampai 59 hadis. Ini baru satu kitab Jami'us Shaghir, belum kitab-kitab yang lain. Maka banyak sekali kabar gembira dari Nabi SAW. Nah, yang berhak mendapatkan kabar gembira adalah al-mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, beriman, beramal saleh. Maka ini dua hal nggak bisa dipisahkan. Tidak disebut iman kecuali kalau juga amal saleh. Karena para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Namanya iman itu harus mencakup tiga. Pertama, ada keyakinan dalam hati. Kalau tidak ada keyakinan berarti enggak iman. Yang kedua, qaulun, ada ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Yang ketiga, amalun, ada amalan. Kalau hanya mengucapkan saja saya Islam, Islamnya KTP, tidak beramal, nah itu tidak termasuk ayat ini. Tidak berhak mendapatkan kabar gembira surga. Maka amal soleh ini sudah masuk dalam kategori iman itu sendiri. Tidak disebut iman kecuali disertai dengan amal soleh. Ayat 10, wa anna, dan bahwasanya alladzina, orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman bil akhirah, terhadap akhirat, a'tadna, kami telah menyiapkan lahum, bagi mereka, azaban alima, siksaan yang menyakitkan. Kalau ajron kabiro tadi adalah surga, berarti azaban alima adalah apa? Neraka. Maka ayat ini menunjukkan neraka sekarang sudah ada. Dari mana taunya? Dari kalimat ini, a'tadna, kami sudah siapkan, berarti sudah ada. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan surga neraka belum diciptakan. Kenapa? Kata mereka, karena kullu syai'in halik illa wajhah. Nanti kalau terjadi kiamat, segala sesuatu akan hancur selain Allah. Kalau neraka dan surga sudah ada, berarti nanti akan hancur juga. Berarti sia-sia dong, diciptakan nggak ada gunanya, kemudian hancur, kemudian diciptakan lagi. Allah tidak pernah melakukan yang sia-sia, kata mereka. Nah, maka kita jawab bahwa kata-kata a'tadna ini menunjukkan neraka, surga sudah ada semuanya. Adapun ayat tadi, segala sesuatu hancur kecuali Allah, itu maksudnya segala sesuatu yang dikehendaki hancur oleh Allah. Yang tidak dikehendaki hancur, ya tidak hancur. Allah menghendaki misalnya malaikat Israfil tidak hancur, ya tidak hancur. Tidak mati, ya tidak mati. Surga neraka tidak hancur, ya tidak hancur. Maka semua yang dikehendaki hancur-hancur, yang tidak. Itu maksudnya.
Dua ayat ini, ayat 9 dan ayat 10, yang pertama membicarakan tentang surga, yang kedua membicarakan tentang neraka. Ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah apa? Mathani. Sudah sering saya ulang-ulang nih. Yang itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani. Nah, mathani itu artinya apa? Setelah bicara surga lalu bicara neraka, setelah bicara tentang kebaikan lalu bicara tentang keburukan, supaya manusia ini imbang, memiliki dua sifat, sifat khauf takut kepada Allah, sifat raja mengharap rahmat Allah. Maka ketika mendengar ayat-ayat surga ajrun kabira, ini ada sifat rajanya, mengharap apa? Rahmat dari Allah. Ketika bicara tentang azaban alima, neraka, maka muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Qayyim mengatakan ini dua sifat seperti dua sayap burung, kalau tidak imbang tidak akan bisa terbang secara sempurna. Ayat 11. Wa yad'u, dan berdoa al-insanu, manusia itu, bisyarri, dengan keburukan, du'aahu, sebagaimana doanya, bil khairi, terhadap kebaikan. Wa kana al-insanu, dan adalah manusia itu, ajula, tergesa-gesa. Ayat ini bicara tentang orang-orang kafir, di mana mereka itu suka mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Yad'u, berdoa, maksudnya mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Itulah makna yad'ul insanu bisyarr. Contohnya apa? Saya kasih contoh doanya orang-orang kafir. Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu, ingatlah ketika orang kafir mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang Quran ini benar dari engkau, Muhammad itu betul nabimu, maka tolong hujani sekarang juga batu-batu dari langit, atau datangkan kepada kami siksaan yang menyakitkan. Ini kan berarti berdoa buruk seperti ini, Pak. Maka ini sifatnya orang kafir seperti ini. Maka orang muslim jangan meniru sifatnya orang kafir. Mudah mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau untuk harta. Anaknya nakal, maka kemudian mengatakan, orang ngajar anak nakal, nanti tabrakan kamu. Nah, itu berarti apa? Mendoakan keburukan untuk anaknya sendiri. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melarang hal ini. La tad'u, janganlah kalian itu berdoa ala anfusikum, untuk terhadap apa? Keburukan diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa jelek untuk anak. Wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa jelek untuk harta. Jangan sampai doa kalian itu sesuai atau bertepatan dengan satu waktu di mana doanya mustajab, sehingga seseorang mengucapkan suatu ucapan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering terjadi, Pak. Pernah ada kejadian itu, seorang ibu-ibu mengatakan kepada suaminya, jangan pakai motor itu. Pakai motor itu nanti ketabrak, kepelindes malah bahaya. Jadi ngomongnya kurang bagus. Akhirnya terjadi betul. Suaminya naik motor, dari belakang ditabrak truk. Anaknya yang di belakang jatuh, kepelindes truk. Nah, ini contoh apa? Ngomong yang jelek. Ngomong yang baik-baik. Hati-hati Pak G, hati-hati. Nah, gitu aja. Jangan sampai apa? Nanti begini, nanti begitu, malah jadi jelek. Nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan berdoa seperti itu, kata Allah, wa kanal insanu ajula. Itu berarti tergesa-gesa. Tergesa-gesa minta disegerakan siksa, tergesa-gesa mendoakan keburukan kepada orang lain. Enggak benar seperti itu. Maka tergesa-gesa itu sumbernya dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-ta'anni minallah, perlahan-lahan itu dari Allah, wal ajalah minasyaitan. Kalau tergesa-gesa itu dari setan.
Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ayat 12. Wa ja'alna, dan kami Allah menjadikan al-laila malam, wan nahara dan siang, ayataini dua tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah. Famahawna, lalu kami hapus ayatal laili, tanda malam, diganti dengan siang. Wa ja'alna, dan kami jadikan ayatan nahari, tanda siang, mubsiratan, terang benderang. Untuk apa? Litabtaghu, supaya kalian mencari fadlan, karunia, mir rabbikum, dari pemelihara kalian, mencari rezeki, mencari ma'isyah. Apalagi faedahnya? Walita'lamu, supaya kalian mengetahui adadas sinin, jumlahnya tahun-tahun. Selain itu apa lagi? Wal hisab, untuk mengetahui hitungan. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, fassalna, kami telah menjelaskannya, tafsila, dengan sebenar-benar penjelasan. Ayat ini bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu makhluk ini kalau kita perhatikan, semuanya menunjukkan Allah Maha Esa. Maka yang dimaksud ayatain, dua tanda. Tanda apa ini? Tanda bahwa Allah ada, tanda bahwa Allah Esa, tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Tanda bahwa Allah ada, karena kalau tidak ada Allah, nggak mungkin ada benda-benda ini. Terus yang menciptakan siapa? Kalau kita melihat mobil berjalan, kita pasti mengatakan ini dalamnya ada sopirnya. Padahal kita tidak melihat karena kacanya hitam, nggak kelihatan. Tapi kita yakin pasti ada sopirnya. Nah, ada langit bumi yang sangat sempurna seperti ini, kalau tidak ada penciptanya nggak mungkin. Terus juga tanda bahwa Allah itu esa. Karena kalau Tuhannya banyak, maka tidak mungkin akan berjalan dengan baik ini alam semesta ini. Karena Tuhannya berselisih sendiri. Akhirnya satu pengen hujan, satunya pengen kering. Nah, tidak jadi. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga ada siang dan malam seperti itu. Allah katakan di sini, kami hapus tanda malam diganti dengan tanda siang. Tujuannya satu, litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kalian cari rezeki. Karena kalau malam terus kita cari rezeki susah, Pak. Orang yang jualan es teh jumbo, kalau malam terus laku nggak laku. Nah, maka litabtaghu fadlan min rabbikum ini adalah mencari rezeki atau mencari ma'isyah atau mencari nafkah pada siang hari. Pertanyaan, bagaimana kalau cari rezeki malam hari? Apakah melanggar ayat ini? Tidak. Karena kita temukan dalil mencari rezeki malam hari. Dan ini sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu, kita ulang lagi supaya tidak lupa. Surat apa? Ar-Rum ayat 23. Nih, diingat-ingat ya. Ar-Rum ayat 23, ini dalil warung hik malam hari. Wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum bil-laili wan nahar, tidurnya kalian kapan? Ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Nah, nanti kita tidur, tadi siang sudah tidur. Terus apa lagi? Wabtighaukum min fadli, dan mencarinya kalian terhadap karunia Allah. Maksudnya bil-laili wan nahar, ada yang mencari di waktu malam, ada yang mencari di waktu siang. Nah, maka tidur siang boleh, tidur malam boleh. Cari nafkah siang boleh, cari nafkah malam boleh. Jualan kopi, nah, jualan kopi siang-siang nggak laku, Pak. Malam hari biasanya kopi itu bukanya. Nah, maka boleh, nggak ada masalah. Kemudian fadilah yang kedua, apa tujuan yang kedua adalah walita'lamu adadas sinina wal hisab. Adanya siang malam supaya kalian mengetahui jumlahnya tahun. Tahun itu kan menghitungnya dengan hari kan. Hari menetapkannya gimana? Ya dengan siang malam. Kalau sudah ada siang kemudian ada malam, itu satu hari. Satu tahun 360 hari. Maka dengan adanya siang malam kita ngerti ini sudah satu tahun. Demikian juga wal hisab, supaya kalian mengetahui hitungan. Lita'lamul hisab, supaya kalian mengetahui hitungan. Hitungan apa ini? Ini mencakup hitungan dalam bab agama maupun dalam bab dunia. Contohnya hitungan dalam bab agama. Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu hanya bulan-bulan tertentu saja. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Nah, kita tahunya kapan bulan tersebut itu dengan cara siang dan malam ini. Maka kita bisa ngitung, oh ini sudah 30 hari. Nah, berarti sudah selesai bulan ini. Ini sudah 30 hari, sudah selesai bulan ini. Nah, berarti sekarang bulan Syawal misalnya, atau bulan Dzulqa'dah, atau bulan Dzulhijjah, ya. Jadi tahu kita. Al-hisab, hitungan untuk masalah dunia. Misalnya tanggal pelunasan utang. Saya utang kepada seseorang, sepakat. Dilunasi kapan? 3 bulan berikutnya. Nah, untuk mengetahui 3 bulan gimana? Ada siang malam ini. Maka dihitung, sudah 30 hari kali 3. Berarti sudah 3 bulan. Nah, itu adalah waktu pelunasan hutang. Maka hisab ini penghitungan baik dalam bab agama maupun dalam bab dunia, kita perlu kepada siang dan malam tersebut. Allah katakan segala sesuatu sudah kami jelaskan dengan terperinci, dengan sebenar-benar penjelasan. Segala sesuatu maksudnya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama. Bukan segala sesuatu betul-betul ya. Kalau segala sesuatu betul-betul dalam Quran nggak ada. Caranya membuat pesawat terbang nggak ada. Caranya membuat HP tidak ada. Caranya membuat sambal korek nggak ada. Caranya meracik es teh jumbo nggak ada. Nah, maka kulla syai' maksudnya fid din, segala sesuatu dalam agama yang dibutuhkan manusia semua sudah lengkap di Quran. Ayat 13. Wa kulla insanin, dan setiap manusia alzamnahu, kami telah melazimkan kepadanya ta'irahu, nasibnya, fi unuqihi, pada tengkuknya. Wa yukhraju wa nukhriju, dan kami akan mengeluarkan lahu, bagi manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, satu kitab catatan amal, yalqahu, yang dia akan menemui kitab tersebut atau melihat kitab tersebut, mansyura, dalam keadaan terbuka. Maksud ayat ini adalah setiap manusia takdirnya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah, menempel pada tengkuknya. Maksudnya apa? Tidak bisa lepas. Ada yang ditakdirkan kafir, nah itu sudah pasti kafir. Ada yang ditakdirkan muslim, maka sudah pasti muslim. Ada yang ditakdirkan beramal ini, pasti mengamalkan itu. Beramal itu, pasti mengamalkan itu. Maka ta'ir di sini, nasib ini mencakup nasib baik maupun nasib buruk. Takdir ini mencakup amal, itu juga takdir. Amal manusia itu takdir. Kenapa? Karena amal manusia itu sebelum dilakukan oleh manusia itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalil bahwasanya amal manusia itu yang menciptakan juga Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian, juga menciptakan semua yang kalian amalkan. Jadi amalan kita siapa yang menciptakan? Allah. Yang menetapkan siapa? Allah. Sekarang panjenengan datang ke sini untuk pengajian, itu yang menetapkan Allah. Nanti sholat isya berjamaah, Allah yang menetapkan. Kita pengennya tidak jamaah, tapi ternyata jamaah, karena Allah menghendaki. Kita pengennya jamaah, tapi ternyata tidak berhasil jamaah, karena Allah menghendaki. Panjenengan sudah pasang alarm, nanti subuh saya akan bangun untuk sholat berjamaah di masjid. Ternyata alarmnya nggak kedengaran. Nah, itu karena Allah menetapkan kita sholatnya tidak di masjid, ya, tidurnya terlalu lelap. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan Allah, karena kita dikasih oleh Allah akal. Kita bisa memilih mana baik, mana buruk. Manusia mau melakukan sesuatu, dia bisa mikir. Saya pilih yang mana, dia bisa milih. Dihidangkan es teh sama es susu, dia bisa milih. Maka meskipun amalnya diciptakan Allah, tapi dia bisa memilih. Dia diberi oleh Allah kemampuan untuk memilihnya. Maka tidak ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kemudian karena amal manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di sini nanti amal-amal itu akan dikeluarkan dalam bentuk tulisan yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibuka, maka Allah katakan Iqra, bacalah kitabaka, catatan amalmu, kitabmu. Kata-kata ini, bacalah catatan amalmu, ini kata ulama tafsir menunjukkan semua manusia, siapapun juga,
nanti di akhirat bisa membaca catatan amal masing-masing, Pak. Meskipun di dunia nggak bisa baca tulis, tapi besok di akhirat bisa baca tulis, bisa membaca tulisan. Petani yang nggak pernah belajar sama sekali, tulisan nggak paham, angka pun nggak paham, huruf nggak paham, tapi nanti di akhirat ketika Allah mengatakan Iqra kitabak, maka dia akan bisa membaca tulisan catatan amalnya masing-masing. Ini penjelasan para ulama tafsir. Maka ini termasuk keajaiban hari akhirat, di mana semua manusia bisa membaca catatan amalnya masing-masing. Saya kasih contoh hal yang serupa dengan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Dajjal. Bagaimana Dajjal itu? Tertulis di antara kedua matanya tulisan apa? Kafir. Dalam hadis yang lain, kafara. Rasul mengatakan, yaqra'uhu, tulisan kafir itu bisa dibaca kullu muslim, oleh setiap orang muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan kullu mu'min, setiap orang beriman bisa membacanya. Katibin wa ghairi katibin, baik dia itu bisa baca tulis maupun dia buta huruf, semuanya bisa membaca tulisan kafir di sini. Ini keunikan Dajjal. Jazakallahu. Nah, di dunia saja bisa seperti itu, Pak. Nanti ketika Dajjal datang, tertulis di sini kafir, semua muslim baik buta huruf maupun bisa baca tulis semuanya bisa baca. Kalau di dunia bisa terjadi seperti ini, apalagi di akhirat, ya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian Allah katakan, kafa, cukuplah binafsika, dirimu, al-yauma, hari ini, alaika, bagimu, hasiba, sebagai penghitung. Jadi nggak perlu dihitungkan, kamu bisa menghitung sendiri karena catatannya sudah jelas. Ini amal baik, ini amal buruk. Catatannya terperinci, Pak. Besar kecil semuanya ada. Termasuk orang ngomong yang dia tidak didengar oleh orang lain, tapi dia betul-betul ngomong. Dia mencaci orang, tapi dia karena tidak berani kepada orang tadi, mencacinya dengan suara lirih. Nah, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Kahfi tentang isi catatan amal manusia itu. Wa yaquluna, orang kafir mengatakan, ya wailatana, celaka kita, ma li hadzal kitab, kenapa catatan ini la yughadiru saghira, tidak meninggalkan kecil wala kabira maupun besar, illa ahsaha, kecuali ditulis semuanya. Ini surat Al-Kahfi ayat 49. Maka besar kecil semuanya ditulis oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, raqibun atid. Hanya saja terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah semua ucapan manusia ditulis total semuanya, ataukah ada yang tidak ditulis? Ada dua pendapat. Sebagian mengatakan semua ditulis, karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ma yalfidhu min qawlin, apapun yang dia ucapkan dari suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib atid, yaitu yang mencatatnya. Ma itu adalah isim mausul menunjukkan arti umum, semuanya, apapun. Nah, sebagian ulama mengatakan ucapan manusia dibagi tiga. Ada ucapan yang menyebabkan pahala, ada ucapan yang menyebabkan dosa, ada ucapan yang tidak ada pahala atau dosanya. Nah, ucapan yang ditulis ini adalah yang ada pahalanya atau dosanya. Misuh itu ditulis karena berdosa. Tasbih, zikir itu ditulis karena berpahala. Salam ketika masuk majelis atau masuk rumah ini ditulis karena ada pahalanya. Tapi yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya maupun tidak ada dosanya, maka tidak ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah mengatakan, man ihtada, barang siapa yang mengikuti hidayah, fa inna, maka sungguhnya tiada lain, yahtadi, dia mengikuti hidayah, linafsih, untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa inna, maka sungguhnya tiada lain, yadhillu 'alaiha, dia sesat untuk dirinya sendiri. Maksud ayat ini adalah siapa yang mengikuti hidayah dari Allah, maka pahalanya untuk dia. Siapa yang tidak mau mengikuti hidayah dari Allah, maka dosanya dia tanggung.
Jadi maksud ayat ini adalah setelah kamu tahu semua gerak-gerikmu dicatat oleh Allah, maka silahkan gerak-gerikmu itu kamu lakukan yang mana, yang ihtada atau yang dolla, yang baik atau yang buruk, semuanya ditulis. Maka ayat ini semakna dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'mal ma syi'ta, beramallah terserah kamu. Mau beramal baik silahkan, mau beramal buruk silahkan. Tapi ingat, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas yang setimpal. Jadi amal baik silahkan, nanti balasnya baik. Amal buruk silahkan, tapi balasannya juga buruk. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi ingat, kami siapkan untuk yang kafir neraka yang meliputi mereka suradikuha, atau apa namanya, pagarnya. Wallahu a'lam ya, suradik itu apanya? Lupa saya. Tapi kemudian di sini Allah mengatakan wala taziru, dan tidaklah menanggung waziratun, seorang pemikul, wizra ukhra, akan pikulan orang yang lain. Yang dimaksud pikulan ini adalah pikulan dosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia sendiri yang menanggung, bukan orang lain. Laki-laki punya istri, istrinya melakukan dosa, apakah suaminya menanggung? Tidak. Wanita wajib pakai jilbab, bapaknya sudah menasihati, nak kamu sudah balik, wajib pakai jilbab, tapi anaknya nekat keluar rumah tidak pakai jilbab. Apakah bapaknya menanggung? Ini tersebar di WA, katanya kalau ada seorang anak perempuan melangkahkan satu kakinya keluar rumah tanpa jilbab, maka dosa ditanggung bapaknya itu. Tapi ini tidak benar, karena tidak sesuai dengan ayat ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadis Nabi yang semakna dengan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah, la yajni janin, tidak mungkin seseorang berbuat kriminal illa ala nafsih, kecuali dia tanggung sendiri. Ala ketahuilah, wala yajni walidun, tidak mungkin seorang bapak melakukan kriminal ala waladi, lalu harus ditanggung anaknya, enggak bisa. Wala waladun, tidak pula seorang anak berbuat kriminal ala walidi, lalu harus ditanggung orang tuanya, enggak bisa. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan ini Rasulullah menghapus adat jahiliyah. Karena ada jahiliyah senantiasa seperti itu, berbuat dolim. Seorang pembunuh, setelah membunuh dia lari. Nah, maka keluarga korban cari dia. Ketika nggak ketangkap, maka anaknya jadi tumbalnya. Bapakmu pergi, maka kamu harus kami bunuh. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Allah mengatakan, wa ma kunna, dan tidaklah kami Allah mu'adzibin, menyiksa, hatta, sehingga nab'atha, kami mengutus rasula, seorang rasul. Maksudnya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali sudah diutus Rasul kepada mereka. Mereka kemudian mendustakan Rasul itu, baru Allah turunkan siksa. Dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, berarti bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk ke dalam neraka. Memang kafir, memang, tapi tidak masuk neraka. Kenapa? Wa ma kunna mu'adzibin, tidak akan kami siksa bapak ibu Nabi Muhammad. Kenapa? Hatta naba'ath rasulah, karena belum diklaim rasul. Rasulullah diutus sebagai rasul, itu bapak ibu Nabi sudah wafat semuanya. Nabi masih janin dalam perut ibunya, bapaknya wafat. Kemudian Rasulullah masih kanak-kanak, ibunya kemudian wafat juga. Nah, berarti mereka belum kedatangan rasul, sehingga mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, ya. Dan ini dikuatkan oleh ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Litungdzira qauman ma ungdzira aba'uhum." Kamu diutus oleh Allah wahai Muhammad untuk memberikan ancaman kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum diberi ancaman. Nenek moyang mereka, berarti bapaknya Nabi Muhammad SAW, kemudian ibunya Nabi Muhammad SAW, pokoknya yang belum mengalami risalah Nabi Muhammad, ini berarti belum mendapatkan Rasul, maka mereka masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah ini khilafiyah, ya.
Sebagian ulama berpendapat bahwa bapak ibu Nabi ahli neraka. Masing-masing punya dalil, sudah nggak usah dilanjutkan perdebatannya karena tidak ada gunanya untuk kita lanjutkan. Toh kita akan tanggung jawab untuk amal kita masing-masing. 16. Wa idza, dan jika aradna kami Allah menghendaki an nuhlika untuk membinasakan qaryatan, suatu desa atau suatu kota, Indonesia misalnya, maka caranya gimana? Amarna, kami suruh mutrafiha, orang-orang kaya padanya. Mutraf itu orang-orang yang diberi kenikmatan yang banyak, orang-orang kaya. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk taat kepada Allah. Tetapi akhirnya fafasaqu fiha, lalu mereka malah berbuat fasik di dalam kota tadi. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka wajib kepadanya ketetapan maksudnya siksa. Fadammarnaha, maka kami pun menghancurkan kota itu tadmira, dengan sebenar-benar kehancuran. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu negara atau suatu kota? Ketika orang-orang kayanya sudah sepakat untuk melakukan kerusakan. Karena kalau orang kayanya melakukan kerusakan, itu nanti rusak semuanya, Pak. Dalam satu hadis disebutkan, meskipun hadisnya dhaif, maka maknanya bisa sesuai fakta. Idza kanat umara'ukum khiyarakum, kalau pemimpin-pemimpin kalian adalah orang baik, wa aghniya'ukum sumaha'akum, orang-orang kayanya pada dermawan, wa umurukum syura bainakum, urusan dimusyawarahkan, fa dhahrul ardi khairul lakum min batniha, maka hidup di muka bumi lebih baik daripada mati, karena berkahnya turun banyak. Tapi sebaliknya kalau pemimpinnya orang-orang jelek, orang-orang kayanya pada pelit-pelit, kemudian urusan itu dipegang oleh para wanita atau para istri, suaminya kalah sama istrinya semuanya, fabatnul ardi khairun, maka mati itu lebih baik daripada hidup di atas muka bumi. Kenapa? Nanti akan turun siksa yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Sekali lagi derajatnya apa? Dhaif, tapi maknanya bisa sahih dan sesuai fakta. Ini kalau kita baca amarna dengan bacaan pendek. Tapi kalau dibaca panjang, amarna, maka artinya kami perbanyak. Kami perbanyak orang-orang kayanya, lalu mereka berbuat fasik-fasik, lalu turunlah siksa. Dari sini juga kita ambil pelajaran. Berarti kaya itu bisa menyebabkan orang berbuat fasik. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, tidak termasuk orang-orang kaya. Alhamdulillah aku melarat, gitu Pak. Ini ayat menghibur orang-orang melarat seperti kita yang bukan punya miliarder dan sebagainya, supaya kita bisa mensyukuri kondisi kita itu. Kalau kita punya uang banyak, belum tentu bisa ngelola, Pak. Banyak orang kaya bingung mengelola hartanya, akhirnya beli narkoba dan sebagainya. Itu contoh fafasaku fiha, berbuat fasik gara-gara kekayaannya. Ada satu lagi bacaan, mimnya ditasydid, amarna, kami jadikan pemimpin orang-orang yang kaya-kayanya, lalu setelah memimpin itu berbuat fasik. 9 naga jadi pemimpin, lalu apa? Berbuat fasik, remuk semuanya. Ya. Tapi bacaan yang terakhir ini amarna dengan mim yang ditasydid, ini bacaannya syadz, sehingga tidak boleh digunakan untuk tilawah Quran. Udah hisya. Saya lanjutkan satu ayat lagi. Wakam, dan betapa banyak ahlakna, kami telah membinasakan minal qurun, generasi-generasi mimba di Nuh, setelah Nabi Nuh. Wakafa, dan cukuplah birabbika, pemeliharamu, bidunubi ibadihi, terhadap dosa hamba-hambanya, khabira, mengetahui, basira, melihat. Yang dimaksud qurun generasi, ya, satu generasi itu 100 tahun, itu disebut satu generasi. Allah maha mengetahui dosanya hamba-hamba, besar kecil semuanya diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena semua dosa manusia dicatat oleh malaikat tadi. Seandainya tidak dicatat, apakah Allah tahu? Tahu juga. Karena catatan itu hanya sebagai bukti, bukan supaya Allah tahu, bukan, tapi sebagai bukti saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.